Pernah nggak sih Anda kepikiran berharap ada cara gitu ya untuk tahu kebenaran sejati dari sesuatu, benar-benar murni, tanpa terganggu sama opini atau perasaan kita sendiri? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas sebuah metode spiritual yang menarik banget, yang katanya bisa mengukur energi dari apapun. Jadi, pertanyaan pertamanya, soul meter ini apaan sih? Sesuatu yang mistis, semacam alat goib, atau jangan-jangan ini adalah sebuah metode yang sebenarnya bisa kita semua pelajari? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Ini dia pertanyaan yang paling sering muncul. Ini aplikasi ya? Atau sejenis alat gitu? Cara kerjanya gimana? Pertanyaan yang bagus banget. Oke, mari kita luruskan dulu apa itu soul meter, dan yang nggak kalah tentu, apa yang bukan soul meter. Menurut pendirinya, Bunda Arsaning sih, soul meter itu sama sekali bukan aplikasi atau alat fisik yang bisa kita beli. Ini adalah sebuah teknik, sebuah metode yang beliau asah selama bertahun-tahun. Jadi, ini adalah sebuah keahlian, bukan benda. Oke, sebelum kita dalami cara kerjanya, kita harus paham dulu nih masalah paling mendasar yang coba dipecahkan sama metode ini. Apa itu? Ya, intervensi dari ego kita sendiri. Gini deh, biar gampang, kita bandingkan sama terawangan. Kalau terawangan, hasilnya itu bisa sangat subjektif kan? 4 orang bisa melihat 4 hal yang beda banget dari satu objek yang sama. Loh kok bisa? Ya karena ada bias pribadi, ada ego yang ikut campur. Nah, soul meter ini mencoba mengatasi masalah itu. Tujuannya adalah mengukur energi yang memang ada di sana, secara objektif. Nah, kutipan ini benar-benar menjelaskan inti masalahnya. Ego dan keinginan kita itu bisa mencemari hasil pengukuran. Energi kita sendiri, pikiran kita, bahkan harapan kita, itu bisa mengubah apa yang lagi kita coba ukur. Jadi, poin paling krusialnya adalah gimana caranya kita bisa mengukur sesuatu tanpa mengubahnya dengan energi kita sendiri. Itu dia tantangannya. Jadi, apa solusinya? Ternyata, solusinya adalah sebuah praktik spiritual yang sangat dalam, yaitu seni berserah diri. Ini adalah jantung, inti dari keseluruhan metode ini. Proses inilah yang disebut berserah. Dan ini kuncinya. Proses ini tuh mirip kayak seorang ilmuwan yang nggak membiarkan opininya mempengaruhi hasil eksperimen. Kita harus menetralkan diri kita, menyingkirkan ego kita dari proses ini. Nah, ini dia tujuannya. Menghilangkan diri sendiri dari proses pengukuran, supaya kita bisa mengakses sesuatu yang universal, sesuatu yang nggak tercemar oleh interpretasi pribadi kita. Jadi fokusnya itu bukan buat jadi sakti atau kuat loh, justru sebaliknya, tujuannya adalah menjadi rendah hati dan netral. Ibaratnya kita jadi wadah yang bersih untuk menerima informasi yang murni. Ini adalah latihan untuk menundukkan ego. Terus hasilnya gimana? Apa sih yang terjadi kalau kita berhasil mencapai kondisi netral ini saat ego kita sudah berhasil kita sampingkan? Prinsip dasarnya itu sederhana banget. Energi sebuah objek itu cuma ada satu, tunggal. Jadi logikanya hasil pengukurannya pun seharusnya cuma ada satu. Nggak mungkin ada 2 atau 3 versi kebenaran yang berbeda kan? Artinya begini, kalau ada 10 praktisi yang terlatih dengan baik, lalu mereka mengukur energi dari objek yang sama, mereka semua akan mendapatkan hasil yang persis sama. Inilah yang membuat metode ini diklaim universal, bukan lagi subjektif. Dan manfaatnya itu jauh lebih besar dari sekedar mengukur energi. Dengan kita berlatih berserah dan menetralkan ego, kita bisa membuat keputusan hidup yang lebih jernih, lebih bijaksana, dan ujung-ujungnya menjalani hidup dengan lebih sadar. Rasanya seperti punya kompas batin yang akurat. Nah, ini membawa kita ke gagasan yang paling memberdayakan dari semuanya, bahwa ini tuh bukan tentang bakat khusus atau sihir. Dan ini bagian yang menarik banget. Ternyata, seringkali lebih mudah loh mengajari orang yang merasa nggak punya bakat apa-apa. Asalkan mereka tulus mau belajar. Kenapa? Karena justru mereka yang merasa sudah berbakat, seringkali terhambat oleh ego mereka yang besar. Kebijaksanaan kuno dari Rumi ini rasanya pas banget ya untuk menangkap esensi dari proses ini. Ini semua tentang pemurnian internal, tentang membongkar penghalang-penghalang di dalam diri kita. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah perjalanan ke dalam diri. Tujuannya adalah untuk membersihkan semua gangguan statis dari ego, supaya kita bisa mendengar sinyal yang sebenarnya, sinyal dari kebenaran itu sendiri. Dan pada akhirnya, metode ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang dalam banget. Coba bayangkan, apa yang mungkin terjadi jika satu-satunya penghalang antara Anda dan kebenaran adalah diri Anda sendiri, dan Anda belajar untuk menyingkir sejenak.